Oke, buat teman-teman semua, tolong disimak nih teman-teman nih. Saya di sini mau menjelaskan perihal mengenai BI checking ya teman-teman ya. Saya mau menjelaskan ya walaupun mungkin saya juga kurang paham ya detailnya BI checking itu seperti apa, data slick itu seperti apa. Intinya saya sebagai sales ya dari dealer, saya hanya sedikit bisa menjelaskan yang saya pahami ya teman-teman ya, yang saya pahami, yang saya mengerti. Bagaimana caranya teman-teman bisa di ACC atau lolos BI checking mengenai pengajuan kredit motor di leasingnya teman-teman. Jadi bukan berarti lolos ya teman-teman ya. Setiap BI checking lolos bukan teman-teman. Jadi di sini saya mencari celah ya teman-teman, mencari celah bagaimana data teman-teman ini bisa lolos dari leasing satu ke leasing yang lain teman-teman gitu. Misalkan contoh dari FIF tidak lolos bisa lolos di Adira atau sebaliknya teman-teman gitu. Karena kan leasing itu banyak ya teman-teman. Jadi teman-teman di sini sebenarnya nggak usah khawatir mengenai BI checking itu bisa lolos apa tidak gitu kan. BI checking itu sebenarnya tidak memukul rata semua BI checking itu tidak lolos. Terkecuali BI checking itu statusnya sudah call 5 teman-teman. Call 5 itu apa sih? Call 5 itu memang status kreditnya itu udah banyak banget historik status kreditnya, WO-nya itu udah banyak banget dari leasing A, dari leasing B, dari bank, dari apa segala macamnya, dari pinjol dan sebagainya. Itu statusnya udah termasuk call 5 tuh teman-teman tuh. Call 5. Nah, call 5 ini saya tidak bisa membantu teman-teman. Jadi to the point aja gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman tanya WA, WhatsApp saya, gimana BI checkingnya? Bisa bantu nggak? Ya tergantung dari teman-teman menceritakan histori kreditnya kepada saya gitu. Kepada saya bagaimana caranya saya bisa bantu. Tapi kalau teman-teman cuman ngomong bisa bantu nggak BI checking? Ya saya nggak tahu BI checkingnya apa gitu. Karena kan saya juga nggak bisa ngecek satu persatu gitu. Karena status BI checking itu kan harus dicek satu-satu kan. Oh, saya harus ngecek di FIF, saya harus ngecek di Adira atau ada leasing-leasing sebagainya gitu kan. Nggak bisa kayak gitu teman-teman, dan leasing juga tidak bersedia ditanyakan seperti itu gitu. Jadi baiknya teman-teman kalau memang mau ngecek status BI checking ya, teman-teman sounding aja dulu datanya ke kita ya kan. Datanya seperti KTP suami istri, kartu keluarga, kemudian slip gaji. Terus teman-teman isi data struktur kreditnya. Nanti biar saya cek satu persatu. Oh misalkan nih saya cek di FIF nih, WO-nya udah keluar nih semua chat, atau di Auto atau di Warm Finance cek statusnya udah keluar semua tuh biasanya. Nah itu nggak perlu kita ngecek satu-satu lagi. Oh berarti teman-teman caranya bagaimana nih? Saya cari celah untuk bisa di approve masalah BI checkingnya gitu. Tapi kalau misalkan memang sudah tidak bisa dicari selanya, saya juga angkat tangan karena saya juga tidak mau menjanjikan atau menjamin bahwa kalau ngajuin kredit motor di saya itu bisa langsung di ACC, enggak juga gitu ya. Jadi mohon maaf teman-teman mengenai BI checking, saya juga hanya bisa berbicara seperti itu gitu. Jadi teman-teman apa namanya teman-teman bisa ceritakan masalah histori kreditnya teman-teman ke saya dulu gitu kan. Setelah teman-teman ceritakan, baru saya akan ulas nih bisa cari solusinya di mana gitu. Solusinya di mana baru saya bisa harus ke sini, harus ke situ gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman cuma tanya bisa lolosin BI checking, terus teman-teman nggak mau ceritain ke saya, ya saya juga nggak bisa apa-apa gitu teman-teman. Gitu. Teman-teman harus ceritain histori kreditnya. Misalkan pernah ada kasus KTA
atau kartu kredit atau pernah ditarik motor. Nah, ditarik motor ini banyak, ada di FIF, Adira dan sebagainya. Jadi intinya nggak usah diceritakan kronologis ya, intinya pernah ditarik, pernah balikin motor, kayak gitu-gitu aja. Jadi teman-teman juga nggak usah curhat. Oh begini dulu COVID dan sebagainya, nggak usah curhat. Yang penting saya dulu pernah balikin motor di sini, di Adira, di Oto dan sebagainya. Nah nanti oke, saya bisa kasih jawaban ya kan, bisa apa enggak gitu kan. Nah jadi teman-teman juga nggak muter-muter ke dealer A nanya, ke dealer B nanya, percuma juga gitu. Percuma juga karena memang sama aja, sistem kerjanya sama gitu. Kalau misalkan memang kira-kira udah call 5, ya baiknya nggak usah pakai data teman-teman gitu, pakai data orang lain aja atau pakai data saudara yang datanya memang masih mulus gitu. Dan satu lagi terakhir ya, untuk call 5, BI checking atau apa namanya yang berhubungan dengan pinjol dan sebagainya, itu bisa kebuka kuncinya di leasing ya, itu dengan hanya DP 40% teman-teman. Jadi DP 40% dari OTR, dari OTR teman-teman DP-nya 40%, nah itu bisa kebuka gitu. Tapi kalau DP-nya di bawah itu pasti ngolok atau ngunci ya teman-teman gitu ya. Jadi itu aja teman-teman yang saya bisa jelaskan nih. Ya mohon maaf kalau misalkan video ini juga kurang memuaskan dari sisi penjelasannya, karena memang kita hanya merekam pembicaraan saya di video ini untuk sedikit membuka pencerahan lah, bukan solusi sebenarnya sih. Sedikit pencerahan ya kan kepada teman-teman mengenai masalah-masalah BI checking, pinjol dan sebagainya. Jadi teman-teman gak usah sungkan, banyak tanya aja, banyak sharing ke saya bagaimana kendala di BI checkingnya, biar saya bisa bantu semaksimal mungkin untuk proses pengajuan kredit motornya gitu teman-teman ya. Oke, itu aja penjelasannya BI checkingnya. Thank you, terima kasih banyak. Semoga jadi solusi ya. Semoga jadi solusi, semoga bermanfaat, semoga ada pencerahan buat teman-teman semua. Thank you.